Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Ini adalah video part 2 dari beli HP Samsung Matot di marketplace. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video pertama aku sudah unboxing untuk HP Samsung yang aku beli di marketplace dalam kondisi mati total. Nah, setelah aku bongkar dengan susah payah, akhirnya kita bisa melihat bahwa di sini HP-nya ini menggunakan lem yang bukan lem HP. Kemudian kita akan membongkar bagian casing belakangnya ini ya, karena kita mau mengganti baterainya. Oke, kalau gitu sekarang aku bongkar dulu casing bagian belakangnya. Sebelum membongkar tulang bagian tengah ini, sebaiknya kita mencopot dulu baut-bautnya. Nah, ini aku kebetulan sudah mencopot baut-bautnya sebelumnya. Karena ini mencopotnya sangat susah ya, jadi aku memerlukan beberapa alat ya. Diantaranya itu ada pin, dibantu dengan cutter untuk mencongkel lem yang keras ya. Nah, ini adalah baut yang masih bagus yang bisa aku copot, sedangkan ada beberapa baut yang karatan ini aku buang aja ya, tidak bisa digunakan lagi. Karena di bagian atasnya juga udah selek ya, nggak bisa pakai obeng lagi untuk dibuka. Oke, sekarang kita akan membuka bagian tulang tengah ini menggunakan alat opening tool ya. Nah, ini kita cukup mencongkel di pinggir-pinggirnya. Kita congkel sekeliling ya, sampai semuanya terbuka. Kemudian untuk bagian atasnya, nah di sini ada sangkutannya ya, klek aja. Nah, kalau udah kebuka bagian atasnya, nah ini tinggal kita angkat, semuanya sudah bisa terbuka. Nah, jadi bagian dalamnya seperti ini. Wah, ini dalamnya sih masih rapi ya kelihatannya ya, bersih ya di dalamnya ya, nggak ada kotoran ya. Di sini oke, semuanya oke. Sekarang kita mau lihat di bagian mainboardnya dan baterainya. Di sini baterainya ini kayaknya udah diganti pada tahun 2022 ya. Jadi ini baterainya pernah ganti ya, bukan baterai asli ya. Kemudian di mesinnya, loh ini tulisannya apa ini? SMJ730. Loh, ini mah bukan Samsung ini ya, bukan Samsung J5 Pro berarti ya. Kalau kita lihat dari tulisan ini berarti ini adalah Samsung J7 Pro. Tetapi kenapa iklannya malah J5 Pro ya? Kok pemiliknya sendiri nggak tahu tipe HP-nya ya? Waduh, apa ini bukan punya dia atau gimana? Tapi bagus sih kalau dapat ini, berarti kan lebih di atasnya J5 Pro ya. Dari sisi ukuran layar dan ukuran baterainya lebih besar yang J7 Pro ini ya. Nah, walaupun dia lebih berat ya. Kalau J5 Pro itu kan 5,2 in, kalau J7 Pro ini 5,5 in. Dan baterainya itu kalau yang J5 itu 3000 mAh, kalau ini J7 Pro itu 3600 mAh. Dan untuk spesifikasi lainnya itu hampir sama ya, cuma beda besar yang J7 Pro ini ya. Oke, sekarang kita akan mengangkat baterainya. Di sini aku menggunakan alat ya untuk mencongkel baterai. Iya, kita angkat ya. Oke, ini masih ada lemnya ya. Oke, ini sudah mulai terangkat bagian bawahnya. Nah, ini atasnya juga sudah ya. Untung aku belum beli baterainya ya. Tadinya aku udah mau beli baterai untuk J5 Pro aja. Ternyata ini adalah HP J7 Pro ya, bukan J5 Pro. Oke, kalau gitu sekarang kita harus menyiapkan untuk pembelian baterai dan LCD-nya yang untuk J7 Pro ya. Jadi bukan J5 Pro seperti di iklannya ya. Nah, kita akan segera membeli baterainya terlebih dahulu. 2 hours later. Nah, ini dia baterai Viking untuk HP Samsung J7 Pro ya. Aku belinya di marketplace. Ini harganya sekitar 90 ribuan ya. Jadi kodenya itu J7 Pro itu adalah baterai J730 ya. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya hampir sama dengan baterai yang sebelumnya ya. Oke, sekarang kita unboxing dulu untuk baterai Viking ya. Di sini baterai Viking J730 untuk HP Samsung J7 Pro. Nah, di sini ada kartu garansinya. Kemudian ini adalah baterainya ya. Ada plastiknya. Wah, ini merah nih, keren ya.
Oke, ini kita lihat kodenya di sini modelnya J7 Pro ya. Nah, ukurannya hampir sama dengan baterai yang sebelumnya ya. Sekarang kita akan pasangkan baterai Viking ini ke HP J7 Pro ya. Nah, ini aku pasangkan ke mainboardnya. Jadi dudukannya sama ya. Untung aku belum keburu beli yang J5 Pro ya. Jadi ternyata ini J7 Pro. Nah, ini alhamdulillah dudukannya pas ya, jadi sama ya. Karena aku pernah lihat ulasan pada baterai merek lain itu, pas dipasang itu ternyata dudukannya nggak pas, jadi agak kebesaran ya untuk beberapa tipe HP. Ya, bukan tipe semua HP ya. Nah, itu kadang ada yang kebesaran kalau bukan baterai aslinya. Oke, sekarang kita akan pasangkan untuk LCD-nya. Ini masih pakai LCD bawaan yang sebelumnya ya. Nah, ini LCD yang pecah, tetapi bisa untuk kita cek untuk masuk ke dalam menu dari HP ini ya. Nah, jadi kita nggak perlu pakai yang baru dulu. Ini kita mau tes dulu ya, sebelum membeli LCD-nya. Kita tes dulu ada masalah nggak di HP ini ya. Oh ya, ini baterainya ini harus dilem ya. Wah, ini ternyata copot tadi ya pas kita pasangkan LCD. Jadi aku akan pasangkan isolasi sementara untuk menempelkan baterai ke bodi HP-nya ya. Nah, ini kalau nggak ada isolasi ini copot ya tadi ya. Nah, ini supaya tidak copot. Oke, kalau gitu sekarang kita pasangkan kembali LCD-nya tadi. Nah, setelah LCD-nya terpasang, sekarang kita hubungkan kembali konektor baterainya ya. Tadi aku copot. Oke, sekarang kita akan melakukan pengetesan untuk menyalakan HP ini. Nah, di sini aku akan men-short di sini pin dari power button-nya menggunakan pin set ya. Karena kan ini untuk tombolnya belum dipasang ya. Tombolnya ada di bodi belakangnya. Jadi kita cukup short beberapa saat, kita tahan. Nah, ini langsung menyala ya. Wah, iya betul ya. Jadi ini adalah Samsung Galaxy J7 Pro ya, bukan J5 Pro seperti pada iklannya. Nah, jadi pada saat aku membeli ini aku kan taunya dari iklannya J5 Pro ya. Tetapi setelah kita bongkar ternyata mesinnya itu J7 Pro. Ya nggak tahu kenapa begitu ya, mungkin pembelinya lupa kali ya kodenya. Kemudian, nah ini baterainya juga oke, cocok ya. Iya, sip. Kita berarti tinggal pasang untuk LCD-nya dan tombol-tombolnya ya. Nah, ini tombolnya juga harus diganti nih. Karena tombolnya itu udah mendem ya, nggak normal. Oke, ini masih loading, ya agak lama sedikit. Kita tunggu loadingnya. Malum ya, HP ini mungkin sudah cukup lama ya nggak nyala ya. Kita coba, memang agak lama ya ini. Oke, sepertinya sih normal ya. Nah, ini sudah masuk ke menunya. Jadi alhamdulillah baterainya cocok dan HP-nya sudah bisa menyala dengan normal ya. Sekarang aku mau tes untuk pengecasannya. Nah, setelah diganti baterai yang baru tadi, apakah normal untuk pengecasannya? Nah, di sini aku akan menggunakan power bank Basike untuk melakukan tes charging ya. Kalau sebelumnya itu kan tidak ada indikator masuknya baterai ya. Nah, sekarang kita tes nih apakah ada indikator masuknya baterai. Nah, kita lihat ya. Mudah-mudahan ini normal ya untuk chargingnya. Oke, 1, 2, 3. Iya, nah alhamdulillah. Berarti ini untuk chargingnya normal ya. Nah, ini dia bisa mengisi baterainya. Oke, kalau gitu berarti masalahnya ini sudah beres ya untuk baterainya. Selanjutnya kita akan membeli LCD baru untuk HP ini. Oke, ini LCD-nya sudah sampai ya. Sekarang kita unboxing terlebih dahulu. Oke, ini dia LCD-nya. Katanya ini OLED 2 merek Rocker ya. Tetapi ternyata di sini tidak ada mereknya ya. Hanya ada angka 8. Di belakangnya juga adanya N8 ya. Nah, aku nggak tahu apa ini Rocker atau bukan. Oke, kalau gitu kita akan coba pasangkan ya. Untuk pemasangannya ini sangat mudah ya. Tinggal kita tekan pada bagian pin konektornya. Nah, untuk LCD yang KW atau LCD bukan aslinya itu biasanya tidak sama dengan LCD yang ori ya. Jadi dia biasanya agak menonjol sedikit lebih tebal ya.
Oke, ini baterainya sudah aku hubungkan kembali. Dan sekarang kita akan coba untuk short pin konektor dari power buttonnya. Iya, nah ini sudah menyala ya. Oke, nah ini Samsung Galaxy J7 Pro. Ini ketutupan angka 8 ya, yang tadi ada stikernya aku belum copot. Karena ini buat tes dulu ya. Jadi untuk pembelian LCD baru jangan langsung dicopot stikernya ya. Terutama stiker garansinya itu takutnya kalau ada masalah jadi masih bisa kita retur ke toko tempat kita membeli ya. Jadi sebaiknya dites dulu sampai benar-benar oke, baru kita copot plastik penutupnya dan juga segel stiker garansinya ya. Wow, ternyata di sini ada polanya ya. Waduh, gimana nih? Aku coba tanya ke penjualnya dulu ya. Ternyata penjualnya sendiri katanya lupa ya karena sudah lama mati. Wah, kalau gitu aku harus coba-coba sendiri ya. Siapa tahu polanya itu bisa ditebak ya. Percobaan pertama gagal ya, huruf Z. Sekarang aku coba huruf L ya. Biasanya huruf L itu banyak digunakan oleh pengguna HP. Yeay, alhamdulillah ternyata betul ya. Jadi ternyata ini huruf L ya teman-teman ya. Kita sekarang sudah bisa masuk ke dalam menu HP-nya. Nah, ini berarti jangan-jangan di dalamnya juga ada akun Google-nya ya. Jadi kalau masih ada akun Google-nya sebaiknya kita hapus dulu ya sebelum kita factory reset. Takutnya nanti nyangkut di akun Google-nya. Jadi nanti jalannya lebih panjang lagi ya. Untungnya tadi polanya bisa kita buka. Jadi sekarang kita tinggal menghapus akun Google-nya saja. Oke, setelah kita buka akun dan pencadangan, di sini kita temukan masih ada akun Google dari pemilik yang lama ya. Nah, sebaiknya kita hapus lalu kita lakukan factory reset. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke video part 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.